Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Shalom. Shalom. Selamat pagi, saya sapa semua sahabat-sahabatnya Allah di tempat ini. Saya sapa juga saudara-saudara yang ada di manapun kau berada yang tidak ada di tempat ini. Saya percaya bahwa roh Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, amin. Mazmur Daud mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Kita perlu mendorong jiwa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita perlu mendorong jiwa kita untuk mengingat segala kebaikan Tuhan. Karena itulah yang diinginkan Tuhan. Kita mengingat segala kebaikan Tuhan, kita mengingat segala kasih karunia Tuhan, kita mengingat semua pertolongan Tuhan yang sudah Dia kerjakan di dalam hidup kita. Ketika kita memuji dan memuliakan Tuhan, Tuhan menyatakan dirinya. Dan di tempat ini kita akan menerima segala kekuatan, segala sukacita, dan segala damai sejahtera. Amin. Amin. Siap untuk beribadah Bapak Ibu? Siap untuk mengalami Tuhan? Mari bangkit berdiri. Kita beri pujian kepada Tuhan, kita beri tepuk tangan sebentar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kau yang menyertai kami setiap saat. Kau yang menyertai kami setiap waktu. Tidak ada satupun di dalam hidup kami yang terluput dari segala rencana-Mu dan rancangan-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini kepadamu Tuhan. Terima kasih, mari kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kami datang kepadamu dengan segenap hati kami, jiwa kami, dan roh kami Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Ku
kita sembah, amin. Amin. Mari naikkan pujian ini, katakan layaklah Tuhan kita puji. Ada sukacita di tengah-tengah kami. Bumi, pujilah Pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Semua sujud di hadapannya. Angkat tanganku. Kasih pujian hati pada Allah. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Semua sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Nama Tuhan yang kami puji. Ada gereja Tuhan yang bersorak-sorak. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Katakan segenap hati. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Semua sujud di hadapannya. Sama-sama nyanyikan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Semua bersama-sama bertepuk tangan. Nyanyikan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Jadilah Tuhan. Haleluya. Semua kerinduan kita. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin.
aku, Kau menjamin hidupku. Dan keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Bersambut di dalam-Mu. Yakinkan dirimu. Menerpa di dalam hidupku ini. Amin. Tangan-Mu Tuhan, mengangkatku tinggi. Kalau Tuhan yang pernah tinggalkan, dahulu sekarang sampai Janjinya tak pernah berubah. berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam berpuja, Engkau Tuhan yang Kau Tuhan yang Tuhan yang pernah tinggalkan, dahulu sekarang sampai Amin. Janji Tuhan tak berubah dalam hidup kita. Kami percaya dengan iman kami Tuhan. Janji-Mu akan tetap hidup di dalam kami. Haleluya. Allah yang benar. Allah yang benar. Yakinkan dirimu. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan yang pernah tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang sampai dan janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam berpuja, Engkau Tuhan yang benar. Tuhan yang pernah tinggalkan, dahulu sekarang sampai dan janji-Mu tak berubah. Tuhan Omega, awal dan akhir. Semesta alam berpuja, Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam, semesta alam, semesta alam, semesta alam berpuja, Engkau Tuhan yang benar. Yes. Kami memiliki Allah yang benar. Allah yang kuat. Beri pujian bagi Allah kita. Beri pujian buat Allah kita yang hebat. Allah yang benar. Allah yang tiada bandingnya. Yes, Alfa dan Omega bersama-sama dengan kami. Kau Allah yang sudah mengawali dan yang mengakhiri dengan baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, janji-Mu tidak akan pernah pudar dari hidup kami. Kami yang harus kembali kepada firman-Mu. Kami yang harus mengingat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Kami melihat segala jalan-Mu Tuhan. Segala hidup kami Engkau sertai. Kami mau Tuhan, hidup kami menggenapi apa yang menjadi kerinduan-Mu. Kami mau Tuhan menyatakan isi hati-Mu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Apakah setia
Mari kita letakkan tangan kita di dada kita. Biarkan hari ini Tuhan merestorasi kita. Lihat kuasa Tuhan hari ini mengubahkan hatimu hari ini. Kasih-Mu
Biar hari ini kita mengalami encounter dengan Tuhan. Biar hari ini kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Biar kuasanya merestorasi kita. Mau jadi. Sekali lagi katakan. Ubah hatiku. Dengan lembut katakan, Tuhan, ubah hatiku. Ubah hatiku. Setulus salibmu, kasihmu, Tuhan. Biar mataku seperti matamu, Pancarkan pancarkan kasihmu. mau jadi Ku mau jadi sepertimu Tuhan. sepertimu. Saya mau mengajak saudara lagi meletakkan tangan saudara di dada saudara hari ini. Biar Tuhan menjamah hati kita, merubah, merestorasi hati kita hari ini saudara. Tidak ada kekuatan dalam diri kita yang bisa mengubahkan diri kita selain daripada hadirat Tuhan, kuasanya, kasihnya yang mampu mengubahkan kita. Saudara mau datang sama Tuhan, katakan, Tuhan ubah hatiku Tuhan. Bangkitkan lagi gairah di hatiku. Cinta kepadamu Tuhan. Kasih yang mula-mula kepadamu. Tidak peduli seperti apa situasi dan keadaan yang aku alami dalam hidup. Aku gak mau kehilangan kasihku yang mula-mula kepadamu. Aku gak mau kehilangan cinta kepadamu. Aku gak mau kehilangan hasratku untuk mengalami Engkau. Untuk mengalami kuasamu, mengalami kasihmu. Aku gak mau kehilangan itu ya Bapa. Aku pengen terus mengalami Engkau karena aku percaya Engkau Allah yang hebat, perkasa, luar biasa, mampu melakukan semua perkara. Aku gak mau hatiku geser daripada kepercayaanku kepadamu. Aku gak mau mempercayai keadaan lebih besar daripada kuasa Tuhan yang ada di dalamku. Aku mau ubahkan hatiku Tuhan. Biar hatiku boleh tetap menjadi hati yang murni, tulus, percaya kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saya mau ajak saudara lagi meletakkan tanganmu di kepalamu bagian depan. Dan bagian tangan kananmu di depan dan tangan kirimu di bagian kepala bagian belakang. Saya pengen hari ini kuasa Tuhan merestorasi juga pemikiran kita. Semua pengalaman-pengalaman masa lalu kita yang kita alamin, tidak boleh satupun itu melukai kita. Tidak boleh itu satupun yang membuat kita tidak percaya kepada Tuhan, mulai apatis dan takut akan keadaan. Tetapi hari ini saya mau berdoa, kiranya Tuhan memulihkan semuanya pengalaman-pengalaman masa lalumu menjadi pengalaman-pengalaman yang indah di masa yang akan datang. Karena aku percaya Tuhan adalah Tuhan yang hidup di masa depan dan di masa sekarang. Di masa depan Allah mempersiapkan masa depan yang penuh harapan. Di masa sekarang Allah menjamin pemeliharaan, menjamin semua perlindungan, pertolongan di hari yang sekarang. Dan hari ini kami berdoa, hari ini Tuhan restorasi pikiran kami semuanya, pikiran kami dan alam bawah sadar kami semuanya dipulihkan. Semua pengalaman-pengalaman traumatis hari ini dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan memulihkan kami, kuasa Tuhan memulihkan kami. Pengalaman masa lalu kami tidak menahan kami, tetapi menjadi pendorong bagi kami. Semakin kami percaya dan berharap kepada Tuhan. Pengalaman masa lalu kami tidak membuat kami patah semangat, tetapi justru itu membuat kami semakin menyadari bahwa kami memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biar hari ini Tuhan, Engkau memenuhi pikiran kami dengan pikiran Kristus. Engkau menggantikan semua masa lalu kami dengan pemulihan yang daripada Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang bisa menawan kami lagi dalam hidup ini untuk bergerak maju Tuhan. Masa lalu kami sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang dalam kehidupan kami. Dan Allah yang setia itu menyediakan semua yang ajaib di masa depan kami di hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama lagi beribadah Tuhan. Urapi kami, jamah kami hari ini, berkatin kami hari ini Bapa. Terima kasih Bapa. Biar yang lemah hari ini akan mengalami kekuatan yang baru. Biar yang semua kehilangan pengharapan diberikan pengharapan yang baru. Yang sakit disembuhkan.
yang miskin diperkaya. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup dan kasih setianya tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Hey, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Well, luar biasa ya. Saya percaya bahwa hidup kita akan menjadi hidup yang luar biasa dan Tuhan akan terus mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Dan hari ini kondisi bangsa kita sudah semakin baik. Saya percaya itu karena doa-doa saudara. Amin. Saudara terlibat di dalam doa-doa dan saudara berdoa untuk Tuhan boleh memulihkan keadaan bangsa kita. Dan hari ini Tuhan melakukan perkara yang ajaib. Saya percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Juga terhadap kehidupan bangsa kita. Dan saya percaya Tuhan akan mengerjakan semua yang indah, yang luar biasa terus di tengah-tengah bangsa kita. Saya mau menyapa dulu semua saudara-saudara yang ada di rumah hari ini dimanapun saudara berada. Saya percaya saudaraku engkau akan mengalami Tuhan juga hari ini di sana. Saya percaya hadirat Tuhan tidak bisa dihalangin oleh apapun karena Allah kita adalah Allah yang omnipresent. Dia hadir di mana saja dan intensitas rohnya tidak pernah bisa berubah di mana saja. Dia sama di semua tempat, dia berkuasa di semua tempat. Dan hari ini saya percaya ketika saudara membuka hati saudara kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjamah kehidupan saudara. Amin. So hari ini saudaraku, saya janji kepada saudara bahwa bulan ini kita belajar bagaimana kita hidup di dalam kehidupan kerajaan Allah. Dan saya rindu saudara mengalami peningkatan di dalam level kehidupan saudara. Level yang hidup secara duniawi dengan cara pandang duniawi dan dipengaruhi oleh dunia kepada hidup yang levelnya frekuensinya sama dengan frekuensi surga. Dan saya percaya saudaraku kalau frekuensi kehidupan kita sama dengan frekuensi surga, maka kita akan menarik semua yang dari surga dalam kehidupan kita. Amin. Karena itu hari ini saya pengen sharing dalam 1 bulan ini. Saya mau sharing kepada saudara bagaimana saudara mau mengupgrade diri saudara, level up hidup saudara, menaikkan standar kehidupan saudara, sehingga hidup saudara tidak lagi hidup di dalam level duniawi. Bukan berarti kita meninggalkan dunia, tetapi saya pengen ketika saudara hidup di dalam dunia ini, saudara memiliki frekuensi sorga yang saudara miliki dalam hidup saudara. Sehingga apa? Sehingga keajaiban demi keajaiban itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena bagi saya percaya bahwa perjalanan bersama-sama dengan Tuhan itu adalah perjalanan yang disertai dengan semua keajaiban. So, kalau hari ini saudara tidak mengalami itu, saudara bukan salah di Tuhan, tapi salah frekuensi kehidupan saudara. Frekuensi saudara tidak dengan frekuensinya Tuhan. Cara pandang, hati saudara, attitude saudara, semuanya itu tidak selevel dengan kerajaan Allah. Karena itu saudara tidak bisa menarik semuanya. Saudaraku, selama kita memiliki level yang sama, pola pikir, hati, attitude, dan lain sebagainya, yang sama dengan kerajaan Allah, maka saudaraku, yang ada di kerajaan Allah itu tidak perlu ditarik dengan kuat, karena dia akan mengalir dan terkoneksi. Benar nggak saudaraku? Sama seperti ketika saudara meletakkan alat elektronika, kemudian saudara cokkan ke listriknya, maka alat elektronika itu tidak berusaha untuk menarik listrik yang dari sumbernya. Benar nggak saudaraku? Tetapi dengan automatically sumber itu akan mengalirkan energi listrik kepada alat itu. Benar nggak saudaraku? So the same thing, sama halnya dengan itu. Ketika saudara plug in, ketika saudara meletakkan hidup saudara lengket kepada sumber yang ajaib itu, then a miracle will flow automatically unto your life. Maka keajaiban itu akan ngalir secara otomatis dalam kehidupan saudara. Nah, pengertian ini yang saya pengen tanam dalam kehidupan saudara. Dan kehidupan level seperti ini yang saya pengen saudara alamin. Sehingga dalam kehidupan kekristenan saudara yang dikasih Tuhan, saudara tidak berusaha untuk menciptakan keajaiban dalam kehidupan saudara. Tetapi saudara mengalami aliran keajaiban itu dalam kehidupan saudara automatically. Saudara bisa nangkap? Saudara bisa dapat gambarannya? Like you plug in. Sama seperti saudara melengketkan diri saudara. Sama seperti kita melengketkan instrumen elektronika kita kepada saluran listrik, kepada sumber listrik. Dan secara otomatis sumber listrik itu akan mengalir ke dalam instrumen itu. Saudara pengen hidup seperti itu? Saudara pengen mengalami hidup seperti itu? Dan banyak orang hari ini tidak mau menaikkan level kehidupannya seperti itu.
Sehingga dalam arti dia tidak mau meng-plug in, nggak mau melekatkan dirinya, nggak mau mensejajarkan dirinya ke dalam sumber kehidupan yang ajaib itu. Nah, saudaraku, dalam bulan ini, itu yang saya pengen ajar kepada saudara. Saya pengen jemaat ini mengalami keajaiban Tuhan di sepanjang tahun hidup saudara. No matter circumstances that you face in life. Tidak peduli situasi, lingkungan apa yang saudara hadapin dalam hidup saudara. As long as you plug in with God. Selama Anda melekat dengan Tuhan, miracle will come unto you. Ya, semangat kayaknya. Yang di rumah semangat gak? Semangat. So, karena itu hari ini, saya mau bicara tentang belief. Ya, tema saya minggu pertama bicara tentang your belief determine your life. Your belief determine your life. Artinya apa? Kepercayaan kita akan menentukan kehidupan kita. Kepercayaan kita akan menentukan seperti apa kita akan hidup. Amin. So, next. Belum, Pak. Slide yang kedua. Slide 2. Bukan firman Tuhan, Pak. Firman Tuhan nanti. Baca sama-sama, 2, 3, ya. What we believe, apa yang kita percayai dalam hidup ini akan menentukan bagaimana kita hidup. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia, maka setiap pagi saudara bangun, saudara hidup dengan kegairahan. Because of what? Karena saudara tahu Tuhan janji akan memberkati hidup saudara setiap hari. Nah, setiap kali saudara bangun, saudara bergairah dan saudara berkata, God will bless me today. Tuhan akan memberkatiku hari ini. Karena itu what you believe, apa yang kau percaya dalam hidup ini akan menentukan bagaimana kamu hidup. So hari ini I want to ask you. Saya pengen tanya saudara, ketika saudara bangun pagi tadi, apa yang saudara alami? Ketika saudara ngalamin yang namanya kelemahan, itu artinya Anda mempercayai sesuatu yang membuat saudara lemah. Because what you believe determine how you live. Kalau hari ini saudaraku, dalam kehidupanmu, kau mengalami hidup di dalam dosa, how you live is determined of your belief. Jadi, dosa bukanlah ikatan lagi sekarang. Betul nggak? Dosa nggak ikatan. Itu nggak ikatan lagi, karena Yesus sudah mati. Tapi apa yang membuat orang jatuh terus dalam dosa? His belief. Dia masih percaya bahwa dia manusia pendosa. His belief. Jadi seperti apa saudara mempercayai diri saudara, seperti itu saudara akan hidup. You believe, kalau saudara percaya you are a blessed person, you will live like a blessed person. Amin. Benar nggak? Saudara akan terus memberi. Saudara akan terus memberi. No matter how much you will give. Nggak peduli sebesar apa saudara akan memberi. You will give. Karena apa? Karena saudara tahu dan saudara tahu bahwa saudara adalah orang yang diberkatin. Dan saudara hidup menjadi orang yang memberi. Benar nggak saudara? So, orang yang diberkatin akan memberkatin. Benar nggak? Ya. Jadi hari ini saya pengen saudaraku meng-coach saudara untuk melihat seperti apa saudara hari ini. Itu sangat ditentukan oleh apa yang saudara percayai dalam hidup. Ketika saudara mengerjakan bisnis saudara, saudara nggak bergairah. Tidak peduli sebesar apa, sekecil apa bisnis saudara. As long as you believe God will bless you. Selama saudara percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara, then you will do your business. Kau akan melakukan bisnismu dengan penuh passionate, dengan penuh gairah. Karena pada akhirnya gairah itulah yang akan menarik semuanya kekayaan dan berkat sorga dalam hidup saudara. When you plug in, ketika saudara melekatkan diri saudara kepada sumber energi berkat itu,
maka berkat itu akan mengalir automatically. Amin. Nah, sudah dikasih Tuhan. Next. Kepercayaan sangat menentukan bagaimana dan apa yang akan dialamin seseorang dalam kehidupannya. Kalau hari ini saudara menerima yang kecil dalam hidupmu, that's your belief. Karena beliefmu akan menentukan sebesar apa yang akan kau terima dalam hidupmu. Kalau percayamu sekecil, maka kau akan dapat kecil-kecil. Beberapa waktu yang lalu, saya sudah sampaikan kepada saudara. Hari ini banyak orang yang bisnisnya suka begini. Bisnis kecil-kecil yang penting rame. Saudara akan dapat yang kecil-kecil dan rame. Tapi kalau bilang gini, kamu pengen gak punya bisnis yang besar? Maka akan muncul pikiran apa? Gak mungkin. Modalnya dari mana? Jalannya apa? Gak mungkin itu. Dan ketika saudara punya belief seperti itu, kau akan dihalangin oleh beliefmu sendiri. You will get as big as your belief. Kamu akan menerima sebesar apa yang saudara percaya dalam hidupmu. Ada sebuah rahasia yang saya mau kasih tahu buat saudara. Jiwamu tidak mengerti tentang seberapa besar mimpi yang kau taruhkan dalam hidupmu. Dia nggak peduli. Yang membuat itu jadi peduli siapa? Diri kita sendiri. Makanya dibilangnya apa? Mimpilah, apa? Gantungkanlah cita-citamu. Setinggi bintang di langit. So pikiran kita itu nggak peduli. Dia nggak menganalisa, dia jalan aja. Jiwa kita, oh iya. Nah, yang membuat tidak percaya itu siapa? Diri kita sendiri. Jadi sebenarnya diri kita ini nggak problem. Yang menjadi problem itu apa? Saudara yang membuat problem terhadap dirimu sendiri. Hari ini, saya mau jemaat ini punya pikiran yang besar. Punya pikiran yang tidak dibatasin oleh apapun. Bermimpilah sebesar mungkin, berharaplah sehebat mungkin. Gak ada yang bilang amin? Lemah sekali. Berat Pak Pendeta hidup ini, udah bertahun-tahun begitu-begitu aja. There's your belief. Setan berhasil membentuk belief seperti itu. So untuk itu, saya mau ajak saudara lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat 25 sampai 33. Panjang banget ini ayat. Bilangan 13 ayat 25 sampai 33, kita akan baca ya. 2, 3. Ada semua itu Bang? Bisa? Oke, kita akan baca ya. 2, 3, ya. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri yang mereka intai itu. Oke? Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba, dengar baik-baik, lihat ini. Ceritanya mereka pulang dan menceritakan keadaan negeri yang mereka intai. Ini cerita tentang 12 pengintai. Setelah 40 hari mereka pulang. Dan mereka pulang, mereka menceritakan semua keadaannya. Pada awalnya nggak masalah itu, keadaan itu kan nggak masalah, benar nggak? Pada keadaan itu nggak masalah, tetapi mereka membuat hati bangsa ini jadi khawatir dan takut. Karena apa? Semua kenyataan itu membuat informasi negatif bagi bangsa Israel. Kemudian muncul Kaleb, ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya apa? Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita, baca sama-sama. This is
Caleb believe. Ini kepercayaan Caleb. Iya, memang mereka hidup di kubu-kubu yang hebat. Mereka besar-besar, mereka suku yang kuat. Tapi Caleb bilang gini, tidak. Kita akan maju. Dan kita akan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti mengalahkannya. Amin, saudaraku. This is Caleb belief. Sudah terjadi? Belum. Karena percaya itu belum terjadi. But you need to set your belief. Next. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Terjadi argumentasi, saudaraku. Dalam hidup ini bukan hanya di kelompok orang, dalam dirimu pun itu terjadi. Satu sisi kau mau besar, kau bilang janji Tuhan berkata kita akan diberkati. Dalam hati kecilmu bilang dari mana ceritanya itu? Aduh udahlah, enggak usah kau lihat aja kejadianmu beberapa tahun ini, udahlah gagal terus dia kau, udah enggak usah banyak ceritamu. Itu bertempur di dalam diri kita, sama seperti itu. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Dengar baik-baik, kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Jadi orang kalau udah negatif itu, saudaraku, ngomongan itu terus intimidasi, ketakutan, kelemahan. Itu cek, saudaraku. Kalau ini yang terjadi dalam hidupmu, that is your belief. Amin. Itulah percayamu. Oke, lanjutnya. Negeri yang telah kami lalui itu untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Ini berita busuknya, padahal enggak ini. Dan semua orang yang kami lihat di sana itu adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Next. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Apakah orang-orang suku enak itu memandang seperti ini? Tidak. Pengintai ini yang mendeskripsikan dalam pikirannya. Dalam hidup kita, musuh kita tidak sebesar apa yang kita ciptakan di dalam hidup. Sering sekali dalam hidup ini, kita menciptakan sesuatu yang jauh lebih besar. Kita mengasumsikannya, padahal sebenarnya tidak seperti itu. That is the power of belief. Itulah kekuatan dari sebuah kepercayaan. Bangsa ini ketika mendengar informasi yang negatif dan yang positif, terpecah, saudaraku. Ada orang yang mempercayai apa yang disampaikan oleh ke-10 penyampai berita buruk itu. Tetapi ada juga sebagian yang percaya kepada apa yang disampaikan oleh Caleb. Tetapi pertempurannya sangat dahsyat, saudara. Jadi orang itu ya, kepercayaan orang itu akan membuat dirinya mengalami pertempuran di dalamnya sendiri. Ini yang paling bahaya, saudara. Dan di dalam jemaat juga bisa terjadi seperti itu. Di keluarga juga bisa terjadi seperti itu, saudara. Dan itulah yang membuat kita tidak bisa mengalami keajaiban Tuhan. Kita harus berkata sama seperti Aleb berkata, no, tidak. Kita akan maju berperang dan kita pasti menang. Amin, saudara. No, kita akan terus berperang dan kita pasti menang. Itu yang harus saudara bangun. Nah, saudaraku, hidup yang supranatural adalah hidup yang digerakkan oleh kekuatan yang supranatural. Tetapi hidup yang natural adalah hidup yang digerakkan oleh kekuatan natural. Hari ini saya mau tanya kepada saudara, apa yang menggerakkan kehidupan saudara? Ketika saudara mulai mempercayai bahwa planningku, rencanaku, itulah yang akan memberkati aku, then Anda digerakkan
oleh sesuatu yang natural. Tapi begitu saudara berkata bahwa lebih daripada semua yang aku rencanakan, lebih daripada semua yang aku bisa pikirkan, lebih daripada semua yang aku doakan, Allah akan menyediakannya bagiku. Your level masuk, level kehidupanmu masuk kepada level yang supranatural. Jadi saudaraku, saudara perlu ngerti, hidup yang supranatural adalah hidup yang digerakkan oleh kekuatan yang supranatural. Tetapi hidup yang natural digerakkan oleh kekuatan yang natural. Kalau hari ini saudara mempercayai bahwa kekuatan yang natural lah yang bisa memberkati saudara, maka saudara akan hidup secara natural. Ada orang hidup berhasil secara natural? Ada. Ada. Buktinya kita sekarang. Kita hidup secara natural, benar nggak? Pak Henok, dia berhasil karena apa? Ya kerjaan dia punya penghasilan seperti itu. Karena apa yang dia kerjakan? Betul nggak? Natural. Tapi begitu Pak Henok memperoleh sesuatu yang lebih besar daripada apa yang bisa dia kerjakan, itulah yang supranatural. Saudaraku, dalam kehidupan ini, saya mau ajak saudara sama-sama untuk naik ke level itu. Naik ke dalam level supranatural. But next, apakah kita harus meninggalkan kehidupan yang natural? Apakah kita harus meninggalkan kehidupan yang natural? The question is no. Kita tidak bisa meninggalkan kehidupan yang natural. Tetapi saya pengen saudara mengalami kehidupan yang natural dan supranatural. Seperti yang saya sampaikan berkali-kali, saudara hidup di alam natural tetapi mengalami pekerjaan-pekerjaan yang supranatural. Itu level kehidupan yang kita pengen alamin dalam kehidupan kita. Karena apa saudara? Karena banyak hal dalam hidup ini yang saudara nggak bisa kerjakan lagi, selesaikan lagi dengan cara yang natural. You need supernatural power. Anda butuh kekuatan supranatural. Saudara, satu contoh hari ini. Saudara bisa nggak sukacita dalam kondisi lagi menderita? Secara natural nggak bisa. Tapi Tuhan bilang apa? Berbahagialah orang yang berduka cita karena aku akan memberikan penghiburan. So itu kan supranatural. So di dalam keadaan yang duka cita, saudara mengalami the power of supernatural. Anda mengalami kuasa supranatural. Dan banyak orang yang akhirnya bisa melewati perkara negatif dalam hidupnya itu oleh karena apa? Bukan karena kekuatannya, tetapi karena kekuatan supranatural yang mendorong dia keluar dari kehidupan yang naturalnya. Itu yang membuat orang akhirnya apa? Bisa sukacita. Amin. So itu yang saya pengen hari ini. Nah, saudara, saya mau kita melihat perjalanan bangsa Israel menjadi gambaran tentang kehidupan manusia. Perjalanan bangsa Israel menjadi gambaran perjalanan kehidupan kita manusia ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi perjalanan bangsa Israel itu adalah sebenarnya Tuhan mau kasih gambaran. Ini nih, seperti inilah perjalanan kehidupan yang pengen aku tunjukkan kepada semua orang yang percaya kepadaku. Apa perjalanan bangsa Israel? Mereka mengalami tantangan, tetapi ada pertolongan Tuhan. Amin, saudaraku. Mereka mengalami semua kesusahan dalam perjalanannya, tetapi Tuhan menolong dengan cara yang ajaib. Berikutnya kita melihat bagaimana bangsa Israel adalah gambaran tentang hidup secara natural dan juga secara supranatural. Amin, saudaraku. Secara natural kita melihat bagaimana bangsa Israel itu ketika mereka mau ke tanah Kanaan ada banyak tantangan yang terjadi. Tapi secara supranatural kita melihat bagaimana laut dibelah menjadi dua. Amin. Mereka berperang dan Allah berperang di depan mereka. Amin. Ketika mereka butuh makanan, mereka disediakan begitu banyak berkat. Mereka nggak kerjakan apa-apa, tapi datang burung, puyuh, datang manna ke dalam kehidupan mereka. Pada waktu mereka malam diberikan tiang api. Pada waktu pagi, siang yang panas diberikan tiang awan. Saudaraku,
Itu supranatural. Tidak ada bangsa itu yang bikin payung ketika jalan di sana kan. Secara natural harusnya mereka bikin itu kan. Mereka tutup pakai kerudung mereka, ya kan. Tapi panas terik di sana itu bukan datang dari atas saja, dari bawah juga. Amin, saudaraku. So karena itu mereka menghadapi tantangan yang begitu besar. Secara natural mereka cuma bisa bikin payung. Amin, saudaraku. Iya kan? Tapi Allah melakukan perkara yang supranatural. Dalam hidup ini, saudara, saya mau kasih tahu. Kita hanya bisa mengerjakan hal yang natural. Tetapi ekspektasi kehidupan kita lebih daripada itu. Disitulah kita membutuhkan yang supranatural. Halo? Halo? So level up your faith. Naikkan iman saudara. Naikkan kepercayaan, so level up your belief. Yes? Oke, next. Gambaran berikutnya itu adalah Yesus. Yesus adalah gambaran kehidupan secara natural dan supranatural. Jadi di perjanjian lama Tuhan membuktikan gambaran tentang bangsa Israel. Di perjanjian baru Tuhan tunjukkan lagi Yesus juga adalah pribadi yang natural dan supranatural. Secara natural dia mengalami yang namanya ketakutan. Dia mengalami sesuatu kesusahan. Dia mengalami persekusi. Ngerti ya persekusi ya? Disiksa. But Tuhan menolong dia. Sekali waktu dia sedang khotbah, dia membuka tanda yang ajaib. Kemudian orang-orang di situ marah. Kemudian seluruh orang di situ apa? Pengen membunuh dia, saudaraku. Betul nggak? Pengen membunuh Yesus. Tiba-tiba dari tengah orang banyak itu, Yesus jalan aja. Dan orang nggak lihat bahwa dia jalan keluar dari kerumunan banyak orang. Bukankah itu supranatural? Iya. Dan Tuhan mau berkata kepada saudara, Anda juga harus mengalami hal seperti itu. Anda tidak meninggalkan hal yang natural. But when you need spiritually supernatural situation, then you will get it. Ketika Anda membutuhkan suasana, situasi yang supranatural, Anda akan juga bisa mendapatkannya. As long as you believe. Sepanjang saudara percaya. Next. Perjalanan bersama dengan Tuhan bukanlah tidak ada masalah dan tantangan. Sama seperti bangsa Israel. Masalah tantangan ada nggak? Ada. Makanya perjalanan kehidupan kita bukanlah perjalanan yang tidak ada masalah dan tantangan. Namun, ada jaminan, pertolongan, dan tuntunan Tuhan. Selama apa? As long as you believe. Selama kau percaya. Enggak peduli hari ini level kehidupanmu seperti apa. As long as you believe, selama saudara percaya bahwa Allah sanggup mengangkat engkau, then you will raise up. Selama kau percaya bahwa Tuhan akan mengangkat engkau, kamu akan diangkat oleh Tuhan. Selama kau percaya keadaan itu akan berubah, then the situation will change. As long as you believe. Selama Anda percaya. Jadi, sudah dikasih Tuhan, itu yang kita butuhkan. Believe. Anda tidak bisa. Next. Anda tidak bisa dapat mengontrol situasi, peristiwa apa yang akan terjadi dan kita alami dalam hidup. Betul nggak? Anda bisa kontrol? Tiba-tiba pandemik datang, bisa kontrol? Gak bisa kontrol. Betul nggak? Pandemik datang, bisnis rontok, saudaraku. Pandemik datang, ketakutan muncul, saudaraku, sehingga orang pun udah takut datang sama Tuhan. Karena takut kena corona di gereja gitu loh ceritanya. Tapi kan selalu idenya bagus. Udah terjadi herd immunity nggak di komunitas kalian? Nah gitu kan. Ya. It makes sense, masuk akal memang. Karena kita perlu protect. Secara natural, itulah yang mampu kita kerjakan. But we need a supernatural. Kita membutuhkan sesuatu yang supranatural. Di mana Allah melakukan perlindungan yang ajaib. Bukan berarti kita meninggalkan yang natural. Ketika kita PPKM, kita berhenti kok. Kita berhenti. Kita online. Itu artinya apa? Kita natural. Tapi gitu udah PPKM dibuka, jangan tetap natural. Ini banyak PPKM udah dibuka, dia tetap bilang, kita perlu berhikmat.
Kalau bangsa kota aja udah bilang, udah boleh. Kita lebih berhikmat dari kota, kan luar biasa. Betul nggak? So, you believe. We cannot control. Kita nggak bisa kontrol kegagalan apa yang akan saudara alami dalam hidup ini. You cannot control. But we can control, belum bang, our belief. Jadi Kejadian Bilangan pasal 13 ayat 27. Coba lihat 27-33. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk negeri itu. Ini yang tadi kita bilang kan? Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana engkau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Jadi mereka betul-betul bawa hasilnya. Memang melimpah. Hanya, tengok tuh, bangsa yang diam di negeri itu kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Next. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus. Terus. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Terus. Semua yang negatif disampaikan kan. Juga kami melihat di sana orang-orang raksasa. So, mereka ada dalam kondisi yang begitu menakutkan. Walaupun ada Kaleb yang bilang, enggak, kita akan maju. Kita akan menang. Tapi mereka tetap banyak yang tidak percaya. Nah, di Bilangan pasal 14, ayat 11, ayat 1 sampai 11, kita akan baca ya. Jadi ini berendetan saudaraku. Di Bilangan pasal 13 terjadi negosiasi. Jadi yang satu bilang, enggak kita akan maju, kita pasti menang. Yang satu bilang, enggak, kita pasti kalah. Dan di Bilangan pasal 4 terjadi keputusan bangsa itu. Apa katanya? Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring. Dan bangsa itu, tengoklah, segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring. Dan bangsa itu menangis pada malam itu. Apa katanya? Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, apa katanya? Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Next. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan berkata seorang kepada yang lainnya, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Ngeri ya? Komplotan kita angkat lagi pemimpin yang ini. Pemimpin yang satu ini parah ini, udah membawa kita menderita ini. Kita pilih aja pemimpin yang baru, yang akan membawa kita kembali ke Mesir. Mesir adalah perbudakan. Dan mereka mau kembali diperbudak. Karena apa? Penderitaan yang mereka gak bisa handle dalam hidup mereka. Next. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul itu. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb itu Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaian. Sampai Musa sujud nyembah sama mereka. Ayolah. Jangan kau nggak percaya. Pemimpinnya udah sujud nyembah, ayolah percayalah sama Tuhan. Kaleb Yefune bilang ayolah, mereka mengoyakkan diri mereka. Terus apa katanya? Dan berkata kepada segenap orang Israel, negeri yang kami lalui untuk dilihat itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Terus, hanya janganlah berontak kepada Tuhan. Orang yang gak percaya adalah orang yang memberontak kepada Tuhan. So unbelief is rebellion. Ketidakpercayaan
adalah pemberontakan. Gak peduli situasimu seperti apa. When you decide to unbelieve, you rebel against God. Kau berontak terhadap Tuhan. Ngeri ya? Ngeri ya? Ketidakpercayaan adalah pemberontakan. Ketidakpercayaan saudara sama Tuhan, itu pemberontakan. Lalu, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka ada, sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. God is with you. Tuhan menyertai saudara. Saya mau kasih tahu hari ini. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu. Dibilangnya, nah gila on katanya. Udah gila ini orang ini katanya. Dibilangnya pula kita akan mengalah. Udah gila ini, udah kita angkat aja pemimpin baru. Nah seling ya on. Udah seling ini orang ini katanya. Udah orang itu ya, kalau udah nggak percaya, Tuhan pun dilawan. Ya kan? Ya. Lalu segenap iman itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi apa? Tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Next. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menistaku? Akan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mukjizat. Memang oleh ini katanya. Udah ada tanda mukjizat. Dari mereka keluar dari Mesir. Udah kutunjukkan tanda mukjizat. Baru kayak gini aja. Belum terjadi. Masih berita buruk. Udah ngelawan semua. Nih marah tuh. Tuhan marah. Aku binasakan aja ini katanya. Sudah sekalipun ada segala tanda mukjizat yang kulakukan di tengah mereka. Habis bang. Ya. Dan Tuhan bilang ini, mau kubinasakan aja ini. Musa bela. Jangan. Apa kata orang nanti. Saudaraku, apa yang saya mau tunjukkan di sini? Saudaraku, situasi dan keadaan you cannot control. But you can control you believe. Something that you control, sesuatu yang bisa kontrol, yang bisa saudara kontrol itu adalah your belief. Ini menunjukkan saudaraku bahwa ada orang yang unbelief. Walaupun sudah diberikan pengertian, walaupun sudah diberikan keyakinan, but they still don't believe. Tapi mereka tetap tidak percaya. Dalam hidup ini yang terjadi. Makanya kenapa kita tidak bisa mengalami keajaiban. Kita bisa melihat hal yang dapat membuat kita takut, khawatir, yang akhirnya bisa membuat kita apatis dan lemah. Bisa, namun kita juga bisa memilih apakah kita percaya atau tidak percaya. Amin? You choose. Hari ini saya pengen coach saudara. Saya bukakan keadaan ini dan coba lihat di mana saudara hari ini berada. Di mana hari ini level kepercayaan saudara berada? Saya tidak bilang keadaan yang di sekeliling saudara itu tidak menakutkan. Menakutkan. Saya tidak bilang bahwa apa yang saudara alamin hari ini tidak membuat saudara apatis. Bisa membuat saudara apatis. But you need to decide it. Anda perlu memutuskan dan mengambil keputusan. You still God can change or not. Allah bisa ubah atau tidak. Nah sama. Anda memutuskan untuk percaya dan tidak percaya, itu keputusan saudara. Amin saudara? Ya. Next. Percaya adalah kunci membuat kita hidup dalam alam supernatural. Simple banget saudaraku. Simple banget. Percaya membuat saudara bisa masuk dalam alam supernatural. Jadi gak dibutuhkan yang lain. Yang dibutuhkan adalah how you can maintain bagaimana saudara bisa menjaga your belief. Matius 11 ayat 22-24. Tetapi aku berkata kepadamu pada hari ini penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu.
Betul nggak? Salah ya? Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan menaikkan sampai ke langit? Sorry, pas ayatnya itu bang? Ayat 23 coba lihat. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan? Salah kayaknya bang. Salah. Ini ayat yang saya maksudkan ini adalah ayat tentang Yesus mengutukin pohon ara. Jadi murid-muridnya bilang, loh kok mati Tuhan? Tuhan bilang, kalau kau percaya, apa yang kau katakan itu terjadi. Nanti akan saya revisi ayat ini. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, apa katanya? Pindah dari tempat ini ke sana. Maka apa katanya? Gunung ini akan pindah. Dan apa katanya? Tak ada yang mustahil bagimu. Nothing impossible. When you believe. Ketika Anda percaya. Ketika saudara berkata dengan percaya, maka tidak ada yang mustahil bagimu. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, poinnya bukan kepada besar biji sesawi, saudara. Tapi poinnya ini adalah bahwa kalau kamu percaya, maka hal-hal yang supranatural akan terjadi. Supranatural enggak kalau gunung bisa pindah? Iya, supranatural. Jadi ketika saudara punya iman, percaya, maka hal yang supranatural akan terjadi. Supranatural akan jadi bukan karena usaha saudara untuk menggeser gunungnya. But supranatural akan mengalir dalam hidup saudara ketika saudara believe. Ketika saudara buat saudara tetap percaya, maka itu akan terjadi dalam hidup saudara. Amin. You believe. Yang berikutnya, Matius 20 ayat 21. Ini adalah paralel dari ayat yang saya sampaikan ini berkaitan. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya, dengar baik-baik, kemudian apa lagi? Tidak bimbang. Kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat kepada pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung, tidaklah, dan tertampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Saudara, apa yang hari ini saudara pengen geser? Apa yang hari ini saudara pengen ciptakan dalam hidup saudara? Start from your belief. Mulai dari apa yang saudara percaya. Amin. Nah, ayat terakhir. Amsal 4 ayat 23. Ayat ini berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi kita disuruh untuk menjaga hati kita supaya tetap percaya. Supaya tetap percaya. You need to maintain your heart. You need to guard your heart. Karena situasi, keadaan, dan lingkungan, kenyataan membuat kita menjadi unbelief. Membuat kita menjadi gamang. But you need to maintain your heart. It's not easy. Saya tahu ini gak gampang. Tapi ketika saudara melatih ini terus dalam hidupmu, you will get it. Anda akan mendapatkannya. Nah, saya pengen saudara melihat keajaiban ini dalam hidup saudara. Hari ini, saya sedang melatih ini terus. Untuk apa? Guard my heart to still believe. Tetap percaya. Setiap kali saya menemukan sesuatu, saya tetap percaya. Minggu lalu ya Ma? Minggu ini, beberapa hari yang lalu. Salah satu pendeta kita, istri pendeta kita, ya, itu mengalami operasi sesar di kelahiran
usianya udah sekitar hampir 50, 40 sekian. Something. Kemudian dia harus operasi. Dan operasi berjalan dengan baik. Tapi tiba-tiba dia mengalami drop. Akhirnya dia masuk ICU. Bulan lalu kita mengalami kondisi satu pendeta kita meninggal gara-gara kanker mulut. Jadi ketakutan itu datang. Dan waktu itu terjadi, saya mulai search, mulai perhatikan hati saya. Bagaimana percaya saya? Mulai geser. Tapi saya bilang gini, no, I need to train my belief. Saya harus latih kepercayaan saya. Saya bilang gini, God, I believe she will get better. Dia akan sembuh. Saya percaya dia sembuh. Sama. Kemudian saya berdoa. Saya ajak istri saya berdoa. Ya kan? Kita berdoa. Saya berdoa dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Sepanjang waktu itu saya minta Tuhan sembuhkan, Tuhan. Pulihkan, sembuhkan, pulihkan. Kemudian besoknya saya telepon dia. Gimana Pak itu kondisi istrinya? Dia bilang, puji Tuhan Pak, sudah sehat. Sekarang udah keluar dari ruang ICU, kemudian tensinya sudah mulai normal. Saudaraku, bagi saudara itu hal yang kecil. Bagi saya itu sesuatu yang besar. Ada banyak orang ketika dia melakukan imannya dan itu terjadi, mereka anggap itu biasa aja. But I need to maintain my heart. Saya perlu melatih diri. Sekecil apapun miracle yang terjadi, saya harus mengapresiasi itu dalam diri saya. My belief stronger. Saya bilang gini, thank you God. Dia sembuh. Saya tahu bukan cuma saya yang berdoa, ada banyak orang yang berdoa. But saya melatih diri saya, thank you God. Saya ada dalam proses kesembuhan. My faith, my belief. Menolong proses kesembuhan. Saudara, latih diri saudara. Latih. Sekecil apa? Hari ini mulai train your belief. Mulai train. Tetapkan satu tujuan. Apa yang saudara pengen terjadi dalam hidupmu. Then set your heart. Tetapkan satu tujuan, kemudian atur hati saudara. Untuk tetap percaya bahwa God can do it. Amin saudaraku. Dan ketika saudara melihat keadaan, still believe. Jaga hati. Jaga hati. Itu hari ini buat saya happy. Ini membuat saya gini, wow, God, biarlah ini dialamin oleh jemaatmu. Supaya apa? Supaya mereka mulai melihat satu demi satu keajaiban demi keajaiban itu terjadi. Saudaraku, ayo kita sama-sama ya. Kita train our belief. Saya percaya, saudara akan mengalami keajaiban. So keajaiban harus saudara harapkan. Kalau saudara nggak mengharapkan keajaiban, saudara nggak bisa activate your faith. Saudara nggak bisa aktivasi kepercayaan saudara. Betul nggak? Ya. Hari ini saya menaikkan pengharapan saya karena dengan demikian saya sedang mengaktifasi kepercayaan saya. So bagaimana bisnis saudara? Bagaimana keluarga saudara? Bagaimana hubungan saudara? Bagaimana hati saudara? Bagaimana hidup saudara? So start from your belief. Ketika orang men-set kepercayaannya, maka orang itu akan hidup sesuai dengan kepercayaannya. Ketika orang men-set kepercayaannya, orang itu akan mendapat seperti apa yang dia percayai. Amin saudaraku. Saya mau ajak saudara bangkit berdiri. Saya pengen kita berdoa untuk perkara ini. Supaya Tuhan menguatkan, meneguhkan kita. Dan membuat jemaat ini mengalami keajaiban di sepanjang kehidupan saudara. Di sepanjang perjalanan kehidupan saudara. Ada mas? Lagunya ada. Aku punya Tuhan yang besar. Yang itu ganti ya. Aku punya Tuhan yang besar.
Yuk saudaraku, kita naikkan pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup. Yes. Set your belief. Start from your belief. Don't start from the circumstances that you face. Jangan mulai dari keadaan yang kau alami dalam hidupmu, baru kau start percayamu. No, start your belief first. Start your belief first. Then circumstances will change, will follow according to your belief. Mulai dari kepercayaanmu. Start your belief. Jangan takut untuk membuat kepercayaan setinggi apapun. Karena ketika saudara set seperti itu, semua yang di sekelilingmu akan mengikuti. Start, mulai dari kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Start from there. Start from there. Kesampingkan semua situasi, kesampingkan semuanya. Start from your belief. Kemudian katakan sama-sama, kau punya Tuhan besar. Kau bukan punya masalah besar saja, tetapi lebih dari semuanya itu, kau punya Tuhan yang besar. So, start from your belief. Mulai dari apa yang kau percayai. Kepercayaanmu hari ini level up. Sampai kepercayaanmu hari ini naik. Sampai muncul dalam hatimu berkata, nothing impossible. Everything become possible. Come on, say it again. Oh, aku punya. Nyanyikan dengan kuat. Rubuhkan semuanya. Benteng ketidakpercayaan, rubuhkan semuanya. Situasi yang negatif, rubuhkan. Sekali lagi. Melihat kegelapan pengen mempertahankan sesuatu yang hari ini kau pertahankan. Ketika kau mulai apatis, ketika kau mulai tidak percaya, setan pengen membuat kau tetap ada di situ. Dengan menunjukkan semua kenyataan, dengan menunjukkan perasaanmu, dengan menunjukkan semua pikiran-pikiran yang negatif di dalam. So hari ini, don't let the darkness
Jangan biarkan kegelapan membuat itu jadi. Saudaraku, lakukan pertempuran di dalam hatimu. Saya lihat sesuatu yang sedang mengikat hatimu. You need to break it out. Anda perlu menghancurkan. So do it. Lakukan. Kalau kau ngelihat bahwa kau nggak bisa berubah dari kebiasaan burukmu, break it. Hancurkan, hancurkan, hancurkan itu. Hancurkan itu. Hancurkan itu. Kalau kau ngelihat hari ini, kayaknya nggak mungkin ya mengalami kemujizatan. Terlalu besar, terlalu berat. So break it. Break it. Hancurkan. Hancurkan. You have your own fight. Kau memiliki pertempuranmu sendiri. You have your own fight. You have your own war. Kau memiliki pertempuran sendiri. Fight. Perangin. Hancurkan. Perangin. Kalau ada sesuatu yang hari ini kau rasa nggak mungkin, hancurkan ketidakmungkinan itu. Hancurkan perasaan itu. Hancurkan perasaan itu. Dengan berkata apa? Dengan berkata, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berganti dan sanggup menggenapi Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Nya. Sekali lagi katakan, sekali lagi katakan dengan iman. Aku punya Katakan dengan iman. Dan saudara boleh melihat level imanmu naik. yang Kami kenaikan level iman. Kepercayaanmu makin kuat. Stronger, 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 stronger. Lebih kuat lagi, lebih kuat lagi, lebih kuat lagi. Tadinya kau gak punya kekuatan untuk percaya, but now kepercayaanmu makin naik. Oh, say again, say again. Oh, yeah. Aku Yes, Lord. Breakthrough hari ini terjadi di tengah-tengah temanku. Terima hari ini kemenangan yang dari Tuhan. Saudara terima hari ini. Saudara terima. Terima. Saudara terima hari ini. Terima hari ini. Saudara terima. Bangun narasi dalam pikiranmu. Sama seperti bangsa Israel yang negatif itu. Membangun berita buruk dalam pikirannya. Hari ini bangun berita kebenaran dalam hidupmu. You have a big God. Anda punya Tuhan yang besar. So bangun narasi itu dalam pikiranmu hari ini. You have a big God. He can do everything. Nothing impossible with Him. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Dia. Anda punya Allah yang besar. Apalagi yang lebih hebat lagi, saudaraku. Selain daripada Allah yang besar, yang mampu membelah laut merah, yang mampu mengirimkan tiang awan dan tiang api, yang mampu memberi makan dengan mana, dengan burung puyuh. Apalagi yang lebih hebat dari itu, Allah kita yang mampu menghidupkan orang mati. Apalagi yang lebih hebat dari itu, Allah yang mampu mencerikan mata yang buta, membangkitkan orang yang lumpuh. Apalagi yang lebih hebat dari itu. Dan itu adalah milik saudara. God is with you. You have a big God. You have a big God. You have a big God. Bukan kau yang berusaha untuk memilikinya, tetapi Dia yang memberikan dirinya kepadamu untuk kau miliki. Don't you believe it? Tidak bisakah kau mempercayai itu? God give Himself to be yours.
besar daripada harta. Dia lebih besar daripada uang yang kau butuhkan. Dia lebih besar. He bigger than that. Lihat Tuhan yang kau miliki itu jauh lebih besar dari tantanganmu. Then still believe. Kemudian tetaplah percaya. You need to set up your belief in your heart. Anda perlu mengatur percaya di dalam hatimu bahwa kau punya Tuhan yang besar. Jangan anggap rendah ini, jangan anggap remeh. Keajaiban tidak jauh, keajaiban itu dekat denganmu. Tetapi ketidakpercayaanmu, pemberontakanmu itu yang membuat akhirnya kau nggak mengalami keajaiban. Saya nggak tahu hari ini, saudara, sebesar apa ketidakpercayaan ada dalam hidupmu. Hari ini kalau itu ada, hancurkan. Kalau itu ada, hancurkan. Setiap kali kau melihat situasi dan kemudian muncul ketidakpercayaan, hancurkan, saudara. Hancurkan. Dengan berkata, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Yang baginya tidak ada yang mustahil. Bless every people in this place, God. Berkatin semua orang di tempat ini. Hamba percaya Tuhan, kuasa-Mu jadi bagi mereka. Mulai hari ini akan terjadi keajaiban demi keajaiban, mukjizat demi mukjizat, jalan-jalan yang ajaib terjadi. Terbuka hari ini hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Hari ini umat-Mu mengalami kenaikan level dalam percaya mereka. Dan seperti apa percaya yang terbangun dalam diri mereka, seperti itu mereka akan hidup. Dan seperti itu akan mereka dapatkan hari ini dalam hidup mereka. Dan hari ini jemaat-Mu percaya kepada Tuhan, sama seperti mereka melekatkan diri mereka kepada sumber keajaiban, maka sumber keajaiban itu akan mengalir secara otomatis dalam kehidupan kami. I believe that. Saya percaya itu. I want to believe it. Saya mau percaya itu. When we plug in, ketika kami melekatkan diri kami sama Tuhan, maka semua keajaiban sorga mengalir dalam kehidupan kami dan mengalir dalam kehidupan jemaat Tuhan. Hari ini, mulai hari ini, kami akan melihat suara berita tentang keajaiban akan kami terjadi dalam hidup kami. Akan kami alami dalam hidup kami. Berita-berita, pengalaman-pengalaman keajaiban mulai terjadi di tengah-tengah jemaat-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Thank you God. Thank you God. Sehingga orang-orang yang tadinya menyepelekan Tuhan, balik sama Tuhan. Balik sama Tuhan. Orang-orang yang tadinya sepele dengan Tuhan, mereka akan malu dan mereka akan balik sama Tuhan. Mereka akan berkata, ampuni saya Tuhan, saya merenung tentang keajaiban. Hari ini kami mengalami keajaiban ini. Thank you. Mari saudara bersyukur untuk setiap keajaiban yang akan saudara terima dalam hidup saudara. Thank you God. Hari ini saudaraku, saya mau ajak saudaraku, kita akan melakukan perjamuan kudus. Saudara ambil roti perjamuan saudara. Luar biasa ya. Ayatnya pas banget nih buat saya. Yohanes pasal 3 ayat 36a. Barang siapa percaya kepada anak, beroleh hidup yang kekal. I believe. Saudara baca ayat saudara? Sorry ya, sebagian memang gak dapat roti. Ya, roti yang ada tulisannya maksudnya. Karena kekurangan, kita gak expect begini banyaknya orang datang. So hari ini yang dapat ayat, baca dan syukurin ayat itu. Iman itu jadi dalam hidup saudara. Thank you God. Mari kita angkat roti perjamuan ini. Saya mau saudara melakukan ini dengan iman. Karena tubuh Kristus adalah tempat di mana semua kutuk kita sudah disalibkan. Tempat di semua luka kita disembuhkan. Tubuh Kristus
tempat di mana dosa kita sudah dibayar. Hukuman yang harusnya kita alamin oleh karena dosa kita, semua udah disalib, terjadi disalib, dipikul disalib. Sehingga hari ini, saudara nggak perlu lagi takut, tertuduh, dan sedih dengan kehidupan saudara. Karena semuanya sudah dipikul di dalam tubuh Kristus. Hari ini saudara lihat hidupmu ada di sana. Kegagalanmu sudah selesai. Dan tubuh Yesus memikul semuanya untuk menjadikan kau menjadi orang yang merdeka. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku dan diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah percaya bahwa roti ini adalah tubuh Kristus dan memikul semuanya dosa saudara? Jika saudara percaya, makanlah dengan iman dan percaya dalam nama Yesus. Sudah persiapkan anggur saudara? Mari kita angkat anggur perjamuan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Darah Yesus, anggur ini adalah gambaran darah Yesus. Darah yang menjadi alat penebusan, menjadi alat pembayaran. Semua hutang kita karena dosa sudah dibayar. Supaya saudara hidup dengan bebas hutang. Sehingga tidak ada lagi yang bisa menuntut hutang saudara. Karena setiap kali ada iblis yang mencoba mengintimidasi dan menuntut akan kesalahan saudara di masa lalu, saudara berkata, darah Yesus menjadi jaminan bahwa aku sudah ditebus. Percayakah saudara, anggur ini adalah darah Yesus dan dia sudah membayar lunas hidup saudara? Jika saudara percaya, minumlah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur sama Tuhan. Thank you God. Thank you God. Kami orang yang merdeka hari ini. Kami menjadi orang yang diberkatin hari ini. Karena Tuhan. Karena karyamu. Kami menjadi orang yang sembuh hari ini. Karena Tuhan. Karena karyamu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Hari ini, terimalah semua berkat yang daripada Tuhan dalam hidup saudara. Oleh karena tubuh dan darahnya yang sudah tersalib dan tercurah di kayu salib. Dan itu menjadi jaminan dalam hidupmu bahwa engkau adalah anak yang dikenan oleh Tuhan. Dan berkenan untuk menjadi ahli waris dari semua janji Tuhan dalam kehidupan saudara. Terima kasih Bapa yang baik. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk kemerdekaan, pemulihan, kesembuhan yang terjadi di tengah-tengah jemaat. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang, biarlah kami pulang dengan membawa berkat Tuhan. Saudara, mari kita arahkan hati dan pikiran kita. Kita angkat tangan kita. Dan kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudaraku, dengan demikian, pulanglah saudara. Bawalah semuanya berkat kerajaan Allah ini dalam hidup saudara. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus. Biar itu yang menyertai kehidupan saudara. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan semua kita yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama dengan saya katakan, Amin.
Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you all. Thank you. Selamat hari Minggu. Have a good Sunday. Bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Mengaturnya mengatasi langit bumi, sempat sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Mengaturnya mengatasi langit bumi, sempat sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Yesus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Aku